Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah menonton video saya. Saya selalu buat teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun berada, yang telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Semoga bermanfaat. Di tutorial kali ini saya akan coba untuk memperbaiki sebuah aki kering yang sangat lama sangat lama digunakan, dan di sini saya mempunyai beberapa trik dengan menggunakan sebuah komponen elektronik. Oke, seperti ini teman-teman bentuknya, sun resistor. Oke, dan di sini ada beberapa kode atau tulisan di bodinya sini, dan di sini saya akan coba mengetes dengan alat ini dan bagaimana triknya dan hasilnya seperti apa. Simak terus, jangan lupa dengan like dan subscribe ya bos. Oke teman, dan untuk di sini untuk komponennya ini tertulis 10 watt, oke, 10 ohm, 10W, 10 ohm J. Oke, ini untuk kodenya, dan ini sangat panjang sekali, berbeda dengan yang sebelumnya karena di sini 10 watt. Oke, untuk sebelumnya itu yang agak pendek, ini ada 5 watt. Oke, ini 5 watt, sekitar separuh ukurannya, atau sekitar 50%. Dan untuk di sini saat pengetesan, kita lihat nanti untuk pemasangan di saat pengetesan di aki itu bolak-balik tidak bermasalah karena di sini tidak ada kutub positif dan negatif. Ini sama seperti pada resistor umumnya. Ini untuk nilainya sangat rendah sekali, 10 ohm. Yang sebelumnya itu kemarin itu 12 ohm. Oke, ini hanya sebagai contoh yang di sini. Dan di sini setelah saya persiapkan aki 12 volt 3,5H, dan di sini sudah lama sekali akinya. Oke, ini, dan saya akan coba untuk melakukan pemeriksaan pada aki ini. Semoga bisa diperbaiki nantinya, karena di sini untuk aki ini setelah saya raba bagian bodi akinya. Oke, ini saya rasakan saat saya sentuh seperti ini, saya saat geser ini agak bergelembung di sini, di sel kedua agak bergelembung, kemudian di sel sebelah kiri sendiri, oke, di sel ke-6 bagian negatif ini juga agak bergelembung. Oke teman, dan di sini saya telah persiapkan sebuah abo digital untuk melihat voltasenya. Oke, saya arahkan ke 20 volt DC. Saya coba tes sekitar 10,8 volt. Oke, hampir mendekati 10 volt. Oke, bagaimana untuk selanjutnya? Di sini saya persiapkan untuk memastikan bahwa aki ini berfungsi. Ini karena voltasenya lumayan di atas 10 volt. Oke, di atas 10 volt. Bentuk capitnya bos. Oke, 10
Dan kemudian saya persiapkan sebuah dop motor halogen. Untuk kapasitasnya di sini 12 volt 25 watt. 12 volt 25 watt. Oke, saya akan coba tes berapa nilai voltasenya. Oke, berapa voltasenya, bos? Oke, berapa voltasenya? Kita cek. Voltasenya sekitar 6 volt. Oke, sekitar 6 volt. Oke, sekitar 5,9 volt. Oke, 6 volt. Oke, seperti itu untuk kondisi saat dites menggunakan lampu. Ini bisa mengalirkan arus, dan di sini saya akan coba dengan shunt resistor ini. Oke, yang sebelah sini. Oke, saya persiapkan kabel. Kita tes berapa. Oke, berapa voltasenya. Oke, error bos, voltasenya bos. Oke, tes. Oke, agak hangat. Oke, sekitar 7 volt, 7,6 volt. Oke, 7,6 volt. Saya dekatkan dulu. Saya tes. Oke, 7,6 volt, dan shunt resistornya agak hangat. Oke, agak hangat ini. Oke, ini mulai hangat. Oke, teman-teman, dan di sini saya akan coba untuk memperbaiki aki ini. Oke, untuk aki seperti ini, di sini saya akan siapkan solder. Oke, solder plastik saya sudah persiapkan. Maaf untuk tempatnya ini kurang rapi berantakan. Oke, seperti ini kita solder di bagian belakangnya sini. Oke, saya ambil bagian tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan solder dulu. Oke, kita solder. Ke 6 lubangnya. Oke, teman-teman yang telah menonton video saya atau baru menonton video saya, semoga bermanfaat. Bisa ditulis di kolom komentar untuk cara perbaikan aki. Oke, semoga mudah dipraktekkan. Oke, seperti ini bos. Ini real apa adanya, tidak di skip. Oke, sudah itu saya persiapkan air aki yang warna biru. Oke, warna biru saya taruh di botol air mineral.
saya kasih sedotan. Oke, seperti ini saya masukkan. Oke, saya masukkan, kita kurangi sedikit. Oke, nah, lubangnya seperti ini, sama ke 6 lubangnya. Bentar. Oke, untuk soldernya ini supaya tidak kena plastik, supaya setnya tetap awet. Oke, kita masukkan ke lubangnya. Di sini untuk akinya ini tadi untuk air akinya setelah saya sedot pada bagian tengah sini, ini agak terasa hangat. Mungkin reaksi dari sebelumnya saat dites ini menimbulkan panas pada selnya, bos. Setelah itu di sini saya akan menggunakan alat cas yang biasa saya gunakan atau saya pakai, dimana untuk alat casnya ini menggunakan dari kiprok motor. Oke, dan saya beri lampu LED pada bagian sini. Oke, ini 3 lampu LED warna merah, hijau dan biru. Ini sudah ada di video saya sebelumnya yang thumbnailnya LED di video terbaru. Ini rangkaian di dalamnya di video tersebut. Oke, ini untuk nyala merah ini berarti di bawah 12 volt, dan warna hijau ini saat dilakukan pengecasan atau voltasenya sudah naik, dan warna biru di sini saat voltase aki saat pengecasan itu melebihi dari 15,5 volt. Oke, di sini lampu LED-nya biru, atau saat dilakukan pengecasan ini arus ampernya tidak masuk ke aki, atau arus yang ke aki itu kecil sekali. Jadi di sini untuk saya memudahkan memakai indikator, memakai lampu LED dan ampere. Oke teman, untuk selanjutnya di sini saya akan coba pada gini. Oke, ini untuk kabelnya. Oke, jepit akinya, bos. Ini sebelah supaya tidak keliru, bos. Oke, saya pasang. Yang merah ke merah, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Oke, ini sudah menyambung, dan lampu LED-nya nyala tapi redup.
tes pakai lampu. Oke, nyala. Oke, nyala tapi kurang terang. Oke teman-teman, dan selanjutnya di sini saya akan on kan dari alatnya. Oke. Oke teman, di sini lampu LED-nya yang biru menyala, berarti voltase pengisiannya, nilai voltasenya sangat besar sekali di sekitaran 15 volt. Oke, sekitaran 15 volt ke atas atau 16 volt. Dan di sini untuk ampere meternya ini naik sedikit. Oke, di bawah 1 ampere. Oke teman, dan untuk kondisi seperti ini saat dilakukan perbaikan atau pengecasan, ini akinya tadi dari kasus aki motor ini 12 volt 3,5 ini. Oke, untuk kasus aki ini bisa menyalakan lampu, tapi untuk klakson ini tidak berfungsi atau tidak bisa menyalakan klakson ini karena outputnya itu terlalu kecil, atau indikasi ada sambungan sel yang terputus maupun retak, ataupun air akinya sudah berkurang. Di sini dikarenakan ada bagian plastik di sel kedua dari sini, ini bergelembung. Oke, seperti itu. Dan saya akan coba untuk melihat voltasenya saat dilakukan pengecasan. Saya coba lihat. Oke teman, untuk pengecasan 15,5 volt. 15,5 volt. Oke, LED birunya masih menyala. LED birunya masih menyala. Oke. Untuk kasus seperti ini biasanya ada sel yang terputus atau terjadi kerenggangan pada sambungan atau plat sel di dalamnya, jadi menyambung tetapi tidak begitu kuat, atau terjadi keretakan kerenggangan pada plat sel akinya sehingga saat dilakukan pengecasan itu melebihi 14,5 volt atau 15,5 volt. Ini di sini 16 volt teman. Seperti ini. Ini saat dilakukan pengecasan 16 volt. Jadi di sini aki di dalam selnya ini mengalami masalah. Masalah pada bagian dalam selnya. Oke, dengan cara termudah untuk melihat aki ini tidak normal, itu biasanya saya raba di bagian plastiknya sini. Jika terjadi perubahan fisik atau tidak lurus atau melengkung atau timbul cembung pada bagian plat selnya, di sini akan mengalami masalah saat dilakukan perbaikan atau saat dilakukan pengecasan, itu tidak bisa menyimpan atau tidak bisa menerima arus pengisian dari aki, dan penyimpanannya pun penyimpanan dari aki ini juga tidak bisa maksimal. Oke teman-teman, dan di sini kita lihat perubahan dari indikator ampernya, ampere meternya. Oke, ampere meternya 0. Oke, 0. LED-nya biru menyala. Oke, saya akan coba off kan, saya tes lampunya. Oke, sudah mulai menyala. Saya tes ban. Ini sudah
mengalihkan arus pada pelajarnya, atau selnya itu sudah mulai menyambung di beberapa bagian, di 6 bagian. Oke, di sini sudah melakukan tes beban dan sel di akinya ini sudah terhubung, bisa menyalakan lampu atau bisa menerima beban dari lampu ini. Oke, dan saya akan coba cas lagi. Oke, apakah birunya menyala? Oke, ini tadi birunya tidak menyala, kemudian menyala lagi. Ini saat tidak menyala tadi warna birunya padam, itu selnya tersambung. Oke, dan di sini terlihat perbedaan setelah dilakukan tes beban. Oke, ini ampere pengisiannya naik di atas 2 ampere. Oke, arusnya naik di atas 2 ampere. Oke, saya coba lagi tes lagi, bos. Silakan. Oke, sudah mulai menyambung dan tadi agak terang. Coba tes lagi, apakah LED birunya langsung nyala. Oke, menyala sebentar, kemudian padam sebentar, LED birunya kemudian menyala lagi. Tekan lagi. Tidak menyala. Agak lama sedikit untuk pengetesan. Ini kita coba, saya tambahkan lampu pada aki tersebut. Oke, saya tambahkan lampu, tidak saya kamerakan, saya tambahkan nyala lampunya lagi. Oke, ini agak redup. 2 lampu menyala semua pada lampu tes motor tadi. Oke, bisa lepas, agak terang. Saya lepas, saya pasang. Oke, seperti ini teman, saat menerima beban arus. Oke, semoga sel di dalamnya ini dapat tersambung dan arus pengisiannya mau naik. Oke teman, sudah mulai naik dan kembali lagi LED birunya nyala. Oke, mulai padam, nyala padam seperti ini, kayak mau menyambung seperti itu. Oke, seperti ini prosesnya. Ini kalau LED-nya yang biru padam, ini berarti arusnya atau sel akinya sudah tersambung dan arus yang masuk ini sudah normal. Ini lampu LED birunya nyala tapi agak redup. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ilmu dari saya. Oke, semoga menambah inspirasi bagi teman-teman semuanya. Di sini saya juga masih banyak belajar tentang sebuah perbaikan aki. Tidak semua aki kering bisa diperbaiki. Kita bisa melihat kondisi dari sebuah aki kering itu dari bentuk fisiknya dan dari dalam selnya. Oke, kebetulan di sini ada sebuah aki yang bermasalah. Ini akinya rusak permanen, bos. Oke, ini tidak bisa diperbaiki, di dalam selnya sudah parah, dan di sini untuk warna di pelajarnya ini agak kecoklatan
dan saya raba di sini melentung semua. Melentung semua karena di dalamnya seperti ini. Seperti ini melentung, tidak rata. Jadi seperti ini. Untuk kasus aki seperti ini, saat dicas, ini saya cas, itu timbul panas dan voltasenya bagus, tetapi ampere meternya saat voltase bagus itu ampere meternya tidak mau turun ke 0, jadi tidak bisa penuh dari sel aki di dalamnya, dimana saat dilakukan pengecasan yang normal ini saat mendekati 14,5 volt jarum ampere meternya mendekati 0. Dan untuk kasus aki ini tetap di angka 2 ampere, jadi aki ini tidak bisa menyimpan arus karena keretakan yang ada pada semua selnya. Teman-teman, semoga bermanfaat tips cara perbaikan, terus melihat kondisi dari fisika aki. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.